application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda mengenai perkembangan terbaru atas Gibran, ya, anaknya Pak Jokowi, anak sulung. Kasihan nih Gibran nih. Dia dibully habis sama para buzzer yang dulunya sebenarnya mendukung Pak Jokowi, sekarang mati-matian mendukung Ganjar dan PDIP. Oke lah, kita lihat lah ya. Baik Pak Jokowi dan Gibran belakangan ini, waduh, diuyel-uyel gitu ya. Apa sih dosanya gitu ya? Oke, kita lihat sini ya. Nah, cepet aja nih ya, karena ini banyak nih ya, ini menarik sekali ya, makanya jangan di skip ya. Simak sampai akhirnya. Saya juga akan review sedikit mengenai Pak Mahfud MD, yang ketika sudah menjadi cawapresnya Ganjar, tiba-tiba sepertinya dia secara halus gitu ya. Ntar kita lihat ya, secara halus, kita lihat ya. Saya nggak mau ngomong dulu ya, biar Anda dengar sampai akhir. Kita lihat dulu nih ya, Detik News ya. Arya Bima ungkap tak ikhlas jika Jokowi dan Gibran dukung Prabowo. Saya bisa mengerti karena Jokowi dan Gibran kan kader PDIP atau populernya mereka sering sebut lah, bukan orang, mereka sering sebut petugas partai. Jadi nggak rela nih Arya Bima yang petugas partainya PDIP kalau Jokowi dan Gibran dukung Prabowo. Kenapa pada tahun 2014 mereka cuek aja gitu ketika Yusuf Kala mendukung Jokowi, padahal waktu itu partainya Yusuf Kala yaitu Golkar berkoalisi dengan Prabowo. Kok cuek-cuek aja ya? Orang Golkar juga biasa aja kok. Di sini ketika kadernya mendukung orang lain, partai lain malah bilang nggak ikhlas. Oke? Menurut saya lucu ya. Apalagi kalau dia PDIP waktu itu jadi ngambil Ridwan Kamil. Padahal Ridwan Kamil kan kadernya Golkar gitu. Oke deh. Nah, ini menariknya lagi. Puan ingin tahu bahwa apakah Presiden Jokowi masih mendukung Ganjar atau tidak. Ya telepon aja Pak Jokowi, meskipun ada di luar negeri, telepon, Pak, Bapak masih dukung Ganjar atau enggak nih, gitu kan. Nah, dia bicara ke publik, dia mau tahu, ya telepon aja. Nah, di sini Metro TV juga memberitakan yang sama, malah lucu di sini beritanya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta publik loh, termasuk saya kali ya, dan media menanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo perihal dukungannya pada pemilihan Presiden 2024. Puan mengaku belum tahu ke arah mana dukungan kepala negara. Padahal selama ini orang-orang PDIP bilang, saya yakin Pak Jokowi akan mendukung Ganjar. Nah, sekarang malah minta kepada publik gitu ya, kita semua dan media untuk bertanya ke Pak Jokowi. Mantap ya. Nah, ini juga nih, politikus PDIP, Deddy Yefri Sitorus. Dia bilang apa? Hampir 23 tahun kami mengawal Pak Jokowi, merangkak dari bawah hingga ke puncak kuasa negeri ini. Setiap hari pasang badan membela marwah beliau dan pemerintahan. Masa sih kembaliannya tikaman dari belakang? Membelanya gimana ya? Kok terakhir Hasto bilang bahwa food estate-nya Pak Jokowi itu kejahatan lingkungan. Tapi untung Ibu Puan masih membela Pak Jokowi. Tapi Hasto nyerang, dia bilang food estate-nya programnya Pak Jokowi itu kejahatan lingkungan. Dari mana ya bilang membela marwah? Oke. Kemudian Terence Hill ini menjawab ini. Tadi cuitannya Deddy Sitorus, masalahnya Lai katanya ya, dia sering dilepehin Mak Banteng katanya, petugas partai lah, menghadap sambil di video. Mak Banteng kan merasa paling jago, padahal ikut pemilu B2 kali keok nggak ngerti saya ya. Mungkin waktu dia mencapreskan diri bersama Pak Prabowo waktu itu.
Oke. Kemudian Benjo mereply cuitan Deddy Sitorus bilang apa? Oh, jadi benar ya, politik itu harus balas budi. Pantes kultur minta jabatan atau transaksional nggak pernah hilang di bumi pertiwi. Kemudian Deddy berdebat lah halus. Politik itu syarat nilai. Anda nilai sendiri ya. Nggak mau saya bahas ini. Nah, di sini, ini saya menarik nih. Partai Sosmed mencuit, dia bilang apa? Kami sudah ingatkan jauh-jauh hari, tapi kalian terlena dengan keangkuhan dan megah diri. Sekarang teriak-teriak merasa dikhianati. Ya, nih Anda lihat ya, ambil kutipan ini nih, ketika Ibu Mega bilang, soal pengumuman cawapres Ganjar terserah saya dong. Jadi sekarang kan Ibu Mega yang punya kuasa. Jadi Partai Sosmed sebelumnya pernah mencuit, kurangilah pamer-pamer arogansi seperti ini. Lama-lama orang-orang bisa pada muak dan bersatu. Asal bukan PDIP. Kasihan Pak Ganjar jadinya. Oke? Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Akhirnya kemarin Gibran ternyata sudah pamit dari PDIP. Mungkin dia nggak tahan gitu ya. Terus saja sering dipanggil, ketemu Pak Prabowo dipanggil, menghadap. Padahal yang orang sana bilang, enggak kok nggak dipanggil, dia mau datang sendiri. Ya padahal udah jelas lah dipanggil untuk menghadap. Dan sebelum deklarasi Ganjar dan Mahfud MD, padahal Gibran juga mau dipanggil, mau ditanya, bener nih lu mau jadi cawapresnya Pak Prabowo. Jadi anak presiden gitu ya, memang sih petugas partai juga ya, main dipanggil-panggil gitu ya. Mungkin saya nggak tahu lah ya, mungkin kesel kali ya, akhirnya dia pamit gitu ya. Padahal sebelumnya dia bilang saya akan tetap di PDIP. Nah ini saya duga ya, lain kali orang akan pakai kata-katanya Gibran yang dulu pernah bilang saya akan tetap di PDIP. Iyalah kalau PDIP-nya benar, kalau PDIP-nya maksudnya benar dalam arti kata memperlakukan dia gitu ya. Mungkin kalau udah nggak suka ya, aduh nggak heran gitu ya. Sekarang saya mau tanya Anda, yang namanya Ruhut Sitompul yang sekarang politikus PDIP, dulunya dari mana? Golkar. Kemudian loncat pagar, kemana? Demokrat. Kemudian loncat lagi PDIP. Loh, kok Anda terima yang namanya Ruhut Sitompul yang sekarang juga jadi basarnya Ganjar? Karena dia kebetulan kader PDIP. Ya, kenapa pusing kalau ada orang mau pamit dari partainya? Sama kayak kantor gitu ya. Misalkan saya ada karyawan, Pak, pamit Pak, saya dapat tawaran yang lebih bagus. Oh ya monggo, saya doakan balah. Begitu juga saya dulu ketika saya jadi karyawan. Ya, nggak fair dong kalau saya dari kerja sampai mati di satu perusahaan. Kalau ada yang bagus ya saya pindah lah. Itu mah biasa coy, oke? Nah, ini juga nih ya, sehari sebelumnya lah ya, Kumparan mengumumkan atau memberitakan bahwa Gibran diumumkan jadi cawapres Pak Prabowo Sabtu, yaitu Sabtu kemarin lah ya. Semua dokumen sudah lengkap. Wih, mantap. Pasti ntar dia tanya, katanya belum urus SKCK. Ya, mungkin Gibran ntar mungkin jawab, saya nggak tahu. Ya, belum urus SKCK di sana, tapi di sini sudah. Itu mungkin saya nggak tahu ya. Nah, ini nih kurang ajar nih satu nih. Ini saya nggak suka nih. Orang Indonesia sampai begini. Saya ngerti lah siapa yang dia maksud ya. Si Mas Stef ini maksudnya apa nih ya? Pengen gua katain si anak anjing kata ya. Tapi dia anaknya Pak Lurah gue. Udahlah, orang tahu siapa yang dimaksud si anak anjing ini. Ya, ini kurang ajar bener ya. Nah, kemudian penolakan juga. Padahal, ntar kita lihat ya pengakuan Gibran ya. Dia nggak pernah diminta menjadi cawapresnya Ganjar. Coba kalau ditanya, Gibran kamu jadi cawapresnya Ganjar. Pasti mau lah Gibran gitu ya. Oke lah, tapi itu ntar ada beritanya ya. Di sini ya, elit PDIP sebut Gibran tak bisa maju Pilpres usai putusan MK. Ini alasannya. Pak Mahfud MD aja sebelum dicawapreskan dengan Ganjar bilang putusan MK itu final dan mengikat. Tentu ada pro dan kontra. Putusan hakim di mana-mana juga ada pro dan kontra. Yang dimenangkan senang, yang ditolak atau yang dikalahkan pasti nggak senang. Makanya ada yang namanya banding, ada yang namanya kasasi dan seterusnya. Tapi yang namanya MK nggak ada. Begitu diputuskan, suka nggak suka, boleh kontroversi, final dan mengikat ya. Tapi ini Junimart Ginsang ya, karena kebetulan dia pengacara, ia memberikan opini nggak bisa, nggak bisa maju. Lah kenapa sih kalau Gibran mau maju Pilpres? Kan katanya anak ingusan, kenapa harus takut ya sama Gibran?
Nah ini Denny Siregar nih, buzzer Ganjar yang paling lebay menurut saya. Selain ada juga Ruhut Sitompul tadi yang saya sebut. Apa dia bilang? Kuning nggak mau E. Udahlah saya tahu E ini Erick Thohir gitu ya. Kalau E nyalon, kuning keluar. Pertanyaan saya, lu kayak tahu aja kalau kuning keluar, kuning mau bikin sama siapa? Maksudnya kuning ini Golkar lah. Tapi Opa pengen E. Ya saya tahu lah Opa ini Pak Prabowo, ini Erick Thohir. Karena yang punya kardus durian. Ini nyindir nih. Nyindir kasusnya Caimin, kardus durian yang ya katanya di kasus itu terima uang yang dibungkus di kardus durian. Seakan-akan dia mau nyinyir bahwa Erick Thohir ini yang keluarin modal nih buat koalisi Indonesia Maju. Terus dia bilang, Opa udah habis-habisan, sedang Adek udah nggak mau keluar uang. Seakan-akan Erick Thohir dikabarkan menurut Denny Siregar udah nggak mau keluar uang lagi nih. Wah, ini kurang ajar nih bikin gini ya. Akhirnya tunggu Ayah pulang. Ayah pulang, siapa? Pak Jokowi. Maksudnya kan lagi di luar negeri. Ayah dimarahin mama, dimarahin istri maksudnya. Karena nggak perjuangkan Gibran. G itu Gibran. Ayah bingung karena Gibran banyak penolakan. Ini sok tahu ya. Orang lagi di luar negeri bilang dimarahin mama. Pak Jokowi dimarahin istri, aduh payah deh, nggak ngerti nih. Ini mengarang bebas ini ya. Oke, sedangkan A ini AHY lah saya tebak ya, nangis di pojokan. Kok kalian semua nggak ada yang sebut namaku ya? Aku kan juga sudah urus SKCK. Ini ngarang bebas ini ya, ini namanya buzzer bayaran ya. Capek dah saya kalau baca Denny Siregar ya, cuman lucu aja. Nah ini Yunarto Wijaya yang punya Carta Politika ya, udah jelas lah dia itu buzzernya Ganjar juga. Malah di sini terang-terangan dia bilang cawapresnya dan nekat. Maksudnya ini jelas lah menunjuk Gibran nekat nih. Capresnya yang galau. Galau gimana? Orang sudah pasti kok itu yang mau diputuskan, galau gimana? Seakan-akan digoyang kiri, goyang kanan. Oke lah terserah lo coy. Nah ini juga saya sayangkan ya seorang jurnalis senior lah ya, Pak Gunawan Muhammad yang dulu di Tempo gitu ya. Untuk jadi cawapres katanya Gibran akan jadi kuning ya, pindahlah ke Golkar. Iyalah harus keluar dong dari PDIP itu, santun politiknya harus keluar dong. Kalau dia masing PDIP dia nggak keluar, ya pasti dia dipecat ya. Ya dia pinter dong, ngapain dia harus dipecat sama PDIP? Ya dia pamit lah sama Puan. Ntar kita lihat lagi ya beritanya. Dia akan jadi kuning. Dulu untuk jadi wali kota Solo, Gibran menjadi merah. Dalam perumpamaan lama, itu dinamai bunglon katanya. Sekarang saya mau tanya, itu kader-kader yang PDIP seperti Ruhut Sitompul, bunglon bukan? Dulu kuning, kemudian pindah ke biru, kemudian pindah ke merah. Ada satu orang namanya siapa ya? Pokoknya belakangnya Hutahean gitu ya. Sebelumnya biru di Demokrat, kemudian loncat ke PDIP. Kok nggak ngoceh bahwa itu bunglon? Iya kan? Ya nggak fair lah ini komennya menurut saya ya. Nah ini juga Denny Siregar, ini nyindir dia sama-sama dengan Gunawan Muhammad. Kalau Gunawan Muhammad bilang selamat datang nak Gibran, kasihan Gibran ini dibully habis nih ya. Denny Siregar bilang selamat datang, semoga sukses jadi cawapres. Ini bukan ucapan selamat, ini benar-benar pembulian ini ya. Aduh nyinyir banget Denny Siregar ya. Nah ini orang yang paling ini nih, logikanya jalan. Kalau kata Ade Armando, gunakan logika. Yang nggak punya logika, skip aja gitu ya. Dia bilang apa nih? Kisbet bilang apa? Gila ya netizen ya. Orang nyalek aja dihakimi dan dihujat separah itu. Iya, Gibran dihujat. Pak Jokowi ayah juga dihujat. Wah, mantan napi aja pada nyalek, kalian diam-diam aja lah. Iya, ada mantan napi di partai A, partai B. Periksa deh, ya. Nyalek pada diem, nggak dihujat, nggak dihakimi. Lah ini orang baik-baik mau jadi nyalek atau mau jadi capres dihujat, ya. Waduh. Sampai bapaknya pun udahlah, capek ini semuanya. Oke. Nah, sehingga ada satu orang namanya Bang Pakat, ya, atau disebut juga Bang Gamah, bilang apa? Jancuk kalian yang menjadikan Jokowi sebagai tameng ataupun senjata untuk memuaskan hasrat kalian. Jancuk
kalian yang lagaknya membela tetapi sebenarnya menjatuhkan. Seakan-akan dia mau membela Jokowi begini, tapi sebenarnya mau menjatuhkan gitu ya. Jancuk kalian yang katanya kritik demi kebaikan, tapi nyatanya mencekik seperti ingin meniadakan, seperti ingin mematikan gitu ya. Jancuk kalian yang katanya cinta, tapi di belakang kalian ngomongin beliau bak kotoran tinja. Bagus loh. Salam jancuk dari aku bajingan idiot penyembah berhala. Wih. Astaga. Nah, ini menarik nih. Pak Mahfud begitu diumumkan dipasangkan dengan Pak Ganjar, ngomongnya udah berbeda. Dia bilang apa? Yang sekarang menjadi cawapresnya Ganjar bilang, mengungkapkan rusaknya penegakan hukum di Indonesia. Mahfud menambahkan penegakan hukum terparah tahun 2022 sejak era reformasi. Lah, tahun 2022 kan Pak Mahfud, bahkan sampai sekarang masih Menko Polhukam dong. Kan urusan dia. Iya kan, penegakan hukum kan ada di bawah kontrol Menko Polhukam. Kalau dia bilang rusak penegakan hukum, berarti nggak berfungsi dong Menko Polhukam ini. Gimana sih Pak Mahfud ini? Seakan-akan mau menyalahkan Pak Jokowi. Aduh. Nah, makanya dikritik dia sama partai sosmed. Mahfud MD menyoroti lemahnya Mahfud MD sendiri itu sebagai Menko Polhukam. Iya betul lah, saya setuju sama partai sosmed. Nah, di bawahnya langsung saya sambung ya sama Denny Siregar yang juga ngebully lah sebenarnya. Semua sudah siap, karpet kuning sudah ditebarkan. Maksudnya kan mau menyambut Gibran di Golkar. Ya biarin aja lah dia mau pindah Golkar, kok lu yang sewot gitu ya. Saya bingung loh, orang mau pindah partai kayak terus mau jadi cawapres, kenapa dia yang sibuk ya? Bingung saya. Nah, ini juga nih partai sosmed mengkritik Mahfud MD. Saya juga baru tahu nih. Jadi, Mahfud MD di periode pertama kan dia tidak masuk ke dalam kabinet kan, baru di periode Jokowi yang kedua dia masuk sebagai Menko Polhukam. Nah, di sini partai sosmed mengkritik Pak Mahfud. Dia bilang malaikat sebelum masuk sistem, seakan-akan Pak Mahfud tuh malaikat sebelum masuk sistem. Dia sering mengkritik gitu ya untuk kebaikan. Bagus sih. Tapi setelah masuk sistem beda. Contoh ya kita lihat ya. Di sebelah kiri itu sebelum Pak Mahfud masuk sistem ya. Mahfud MD ingatkan Jokowi terbitkan Perpu KPK langkah bijak. Nah setelah dia masuk sebelah kanan sikapnya berubah. Sikapnya soal Perpu KPK itu berubah usai jadi menteri. Mahfud MD bilang nggak ada gunanya berharap pada saya. Padahal sebelumnya dia mengkritik, suruh keluarkan itu Perpu. Tapi dia sudah masuk dalam kabinet, jangan berharap pada saya. Aduh, kok sekarang masih bilang koruptor bakar keringat dingin jika Pak Mahfud jadi wakil presiden Indonesia? Saya mau tanya ya, kalau Pak Mahfud jadi beneran nih wakil presiden, masih bisa nangkep Masiku nggak? Yang dari PDIP itu yang ya katanya dulu mengatur pemilu yang lalu. Sekarang aja nggak bisa ditangkap. Apakah begitu jadi wapresnya Ganjar bisa ditangkap? Kita lihat nanti ya. Ya mohon maaf ya, di situ juga ada Partai Hanura yang orang sudah mengkritik, ada salah satu perusahaan Pak Oso ya juga misalnya gagal bayar ya sampai sekarang juga enggak kelar-kelar. Padahal itu juga mesti ditanyakan ke Pak Mahfud. Pak itu kok enggak kelar-kelar? Padahal sekarang Hanura itu yang ketua umumnya Pak Oso ada di koalisi yang mendukung Mahfud. Nah mantep kan? Nah ini menarik nih ya. Mahfud MD belum tentu bisa kuasai suara NU Jawa Timur dan kalahkan Caimin. Pengamat ini jelaskan. Apa ya kira-kira yang membuat Pak Mahfud belum tentu bisa menguasai suara NU? Jadi begini nih, ada fakta yang ngomong Said Agil Siraj. Pak Mahfud itu orang yang belum pernah menjadi kader NU. Jadi orang selama ini bilang Pak Mahfud orang NU, Pak Mahfud orang NU, yang ngomong nih Agil Siraj, bekas ketua PBNU. Di IPNU gitu ya, juga belum pernah. Walaupun background keluarganya, maksudnya keluarganya Pak Mahfud, ayahnya atau siapa lah nggak tahu ya, secara kultural NU. Tapi Pak Mahfud belum pernah menjadi aktivis NU. Nah ini mungkin yang membuat para pengamat bilang ya sulit bagi Pak Mahfud atau koalisi yang mendukung ini bisa merebut hati orang-orang Jawa Timur. Kalau menurut saya benar sih, Kofifa lebih kuat untuk menarik suara dari Jawa Timur. Bahkan Caimin jauh, menurut saya juga ya,
Kalau nggak setuju silakan komen. Lebih kuat untuk menarik suara NU dari Jawa Timur. Tapi karena dia belum pernah jadi aktivis NU, ya bagaimana? Nggak bisa mengakar ke akar rumput. Nah ini juga PDIP, nyinyir juga kan, Sekjen PDIP Hasto. Ada yang deg-degan tes kesehatan. Aduh, ya kita lihat aja kenapa sih harus bikin asumsi-asumsi seakan-akan ini saya tahu lah. Seakan-akan dia berasumsi Pak Prabowo ini deg-degan nih di tes kesehatan. Kita lihat aja ya. Memang Pak Prabowo punya penyakit apa sih gitu ya. Kita lihat aja lah ya. Nah, ini bijak nih. Saya menyarankan Anda ngikutin ini nih. Pendapatnya Fajar. Dia bilang politikus mah kalau kalah pemilu nanti katanya ya bisanya langsung ikut bergabung dengan lawannya di pemerintahan ya. Waduh. Jadi kalau lagi pilpres gontok-gontokan, tapi kalau sudah selesai ya rangkul-rangkulan lagi. Nah, dia menyarankan buat apa kita ribut-ribut gitu ya. Misalkan antara pendukung Anies sama Pak Prabowo dengan pendukung Ganjar buat apa? Contoh lah misalnya Pak Prabowo tuh enggak apa ya, kagak marah-marah ditinggal sama Caimin ya. Kalau Caimin kalah di putaran pertama kan masih bisa gabung lagi gitu ya. Ya ini bagus ya, nggak usah gara-gara pilihan capres cawapres kita beda kita jadi ribut sama teman atau saudara yang pilihannya beda. Itu orang bodoh. Nah ini dia menarik nih pengakuan Gibran. Loh PDIP nggak pernah nawarin saya jadi cawapres Ganjar. Ya iyalah kalau ada orang lain yang nawarin ya saya pindah mungkin gitu maksudnya. Sama lah kayak saya dulu. Saya nggak ditawarin jadi manajer di sini udah lama. Tapi di tempat baru langsung jadi manajer. Karena saya udah punya pengalaman. Ya saya pindah lah. Ya kan, saya lebih dihargai di luar mungkin gitu kalau saya menganalogikan dengan diri saya. Nah, ini juga yang bikin orang menurut saya ya dari teman-teman di PDIP dan pendukung Ganjar nih ketar-ketir ini. Ini yang keluarin Kompas loh ya. Survei indikator politik terakhir ya bilang elektabilitas Anies 21,9%, Ganjar 34,5 dan Prabowo 37,0. Jadi tetap masih unggul Pak Prabowo. Jadi makanya mereka ketar-ketir. Kalau Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo dan jadi cawapresnya Pak Prabowo dan akhirnya benar-benar jadi wapres. Aduh, kasihan ya Gibran ya. Oke deh, kita doakan yang terbaik deh ya buat Gibran, Pak Jokowi juga, dan juga untuk Pak Anies dan juga untuk Pak Ganjar. Biarlah nanti kontestasi Pilpres berjalan dengan adil gitu ya, damai gitu ya, nggak usah ribut-ribut lah ya, kayak anak kecil aja semuanya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.